Baik, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana kabarnya ini? Baik-baik semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Bisa lebaran di kampung kemarin? Atau tetap di tempat? Tetap di tempat ya. Berarti kita coba mematuhi dari anjuran ataupun himbauan dari pemerintah ya. Alhamdulillah sampai hari ini ya, semoga untuk hari-hari berikutnya juga sama ya. Artinya kalau kita pantau untuk perkembangan ya sebaran daripada COVID-19 ini ya tidak terlalu jauh berbeda gitu ya. Artinya ya semoga ini kelandaiannya ini bisa berlanjut, syukur kalau alhamdulillah bisa turun gitu ya. Terus terang kemarin ada rencana untuk tatap muka secara offline, ternyata masih, kalau saya ya, itu masih rasanya halu gitu. Artinya bertemu dengan banyak orang itu masih ya perlu penyesuaian lagi. Ya, semoga nanti rencana insya Allah bulan Juli kalau tidak salah ya. Bulan Juli nanti kalau memang sudah tatap muka offline, ya semoga mungkin ya Anda sudah bisa divaksin ya, walaupun kalau sudah divaksin itu kita tidak boleh terus merasa diri kita sudah kebal gitu ya. Karena kalau beberapa vaksin ya itu misalnya tingkat keberhasilan 60%, berarti ada 35% yang seseorang itu bisa terpapar lagi gitu ya. Artinya ya itu sebagai upaya aja, sebagai upaya untuk kita lebih tahan ya terhadap virus tersebut. Jadi semoga nanti ketika Anda sudah offline ya alhamdulillah kalau sudah bisa divaksin semua gitu ya. Kalau saya alhamdulillah sudah 2 kali vaksin. Dan yang saya rasakan kalau saya respon saya setelah dari tempat keramaian gitu ya, saya merasa atau merespon di badan saya itu seperti ya agak anget gitu ya. Nanti setelah pulang beberapa saat, beberapa jam itu baru normal kembali gitu. Artinya mungkin itu sebagai respon ya, mungkin ada rasa khawatir dan lain sebagainya. Nah, ya intinya kita berharap ya untuk pandemi ini bisa segera ya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita bisa beraktivitas secara ya biasa kembali. Baik, pada kesempatan ini ya, kesempatan pertama di minggu ini saya berjumpa dengan Anda ya. Saya mengucapkan selamat Idul Fitri minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin walaupun kita masih bertemu secara online ya, barangkali ada hal atau kata saya yang tidak berkenan ya mohon dimaafkan gitu ya. Semoga ya kita bisa kembali ke fitrah kita ya, bisa menata diri kita untuk bisa berjalan di tahun ini ya atau di bulan-bulan berikutnya dengan kondisi yang lebih baik gitu ya. Sebagai orang yang beragama ya tentunya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa lebih baik lagi, tentunya seperti itu ya. Dan semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, bisa dihindarkan ya dari mara bahaya ataupun wabah yang Allah gelar. Allah melindungi kita sehingga kita bisa ya tetap belajar dengan baik dan insya Allah nanti juga berhasil dengan predikat baik pula. Gitu.
Saya kira demikian ya untuk pembukaan hari ini. Kita akan lanjutkan materi kita. Kita akan lanjutkan materi kita di bab 9 ya, di section 9, yaitu tentang pemetaan. Kalau di bab 1 sampai dengan bab 8, kemarin kita berbicara masalah analisis sistem, ya. Kita berbicara masalah analisis sistem, ya. Bagaimana Anda mengetahui kebutuhan daripada klien, ya. Klien itu pengennya seperti apa. Nah, itu Anda dapatkan ya dengan proses wawancara kepada klien, ya. Klien pengen sistem yang seperti apa, nanti Anda catat gitu ya. Ketika wawancara, apapun yang dibicarakan di situ Anda catat poin-poin pentingnya sehingga nanti akan menjadi spesifikasi permintaan user gitu ya. Yaitu berupa ya uraian kalimat dan juga paragraf yang nanti berupa apa yang diinginkan user ya terkait dengan sistem yang nanti akan dibuat gitu. Nah, nanti dari hasil wawancara itu ya kita mendapatkan tadi ya spesifikasi permintaan user. Dan nanti dari situ baru kita mulai untuk kita memeriksa ya atau kita cermati kira-kira ada entitas apa saja yang muncul dari permasalahan itu gitu ya. Kemudian dari entitas yang ada, kemudian kita coba gali lagi informasi apa yang perlu disimpan nantinya ya di dalam entitas itu, informasi-informasi apa yang nanti akan menjadi atribut daripada entitas-entitas tersebut ya. Kalau nanti sudah kita bisa temukan entitasnya, nanti kita akan coba kita petakan ya apa pertalian yang mungkin terjadi antar entitas-entitas yang ada, gitu ya, menggunakan matrik diagram. Gitu ya. Setelah nanti matrik diagram, ya kemarin matrik diagram berupa tabel, gitu ya, tabel yang mempertemukan antara baris dan kolom, di mana baris dan kolom itu adalah berisi sama, ya. Yaitu berisi entitas-entitas yang ada. Ya. Kalau entitasnya ada 10, ya berarti ada 10 baris, ada 10 kolom. Ya. Dan tentunya urutan daripada entitas yang ada di dalam unsur baris ya harus sama dengan urutan yang ada di bagian kolom. Ya. Sehingga nanti kita bisa memetakan dengan tepat pertalian-pertalian apa yang mungkin terjadi antar entitas itu. Kalau entitasnya sedikit ya barangkali kita tidak memerlukan matrik diagram gitu ya. Akan tapi kalau entitasnya banyak ya ada 10 entitas ya atau mungkin 20 entitas ya tentunya biar tidak ada ya pertalian yang terlewatkan antar entitas itu maka kita harus membuat matrik diagram. Nah, nanti dari matrik diagram itulah kita akan menggambarkan berupa ERD ya, Entity Relationship Diagram ya, yang menyatakan bagaimana pertalian antar entitas-entitas yang ada ya. Kemarin sudah ada konvensinya bagaimana menggambar suatu entitas gitu ya. Kemudian bagaimana menggambar pertalian. Misalnya di bagian kedua entitas itu apakah crowfoot atau single to gitu ya. Kalau crowfoot berarti jamak ya, kalau single to berarti tunggal gitu ya. Kemudian
garis yang menghubungkan ya sebagai garis pertalian ya berupa garis, apakah garisnya solid ataukah das atau putus-putus gitu ya. Yang itu menunjukkan nanti akan menjadi suatu aturan ya, aturan yang harus dipenuhi ketika nanti sistem itu akan diimplementasikan gitu ya. Nah, untuk mengetahui aturannya ya tentunya secara logik ya ketika Anda melakukan wawancara Anda harus mengetahui, oh ini nanti akan menjadi aturan daripada entitas satu dengan yang lain ya ketika berelasi. Misalnya seorang karyawan harus bekerja di satu dan hanya satu departemen, gitu ya, misalnya. Maka itu adalah namanya aturan, ya aturan bisnis ya, atau rule bisnis gitu ya, yang terjadi antara entitas satu dengan entitas yang lain. Yang itu bisa Anda dapatkan ketika Anda melakukan proses wawancara kepada klien. Nah, klien dalam hal ini ya pertama yang harus Anda wawancari adalah pimpinan ya, pimpinan atau direktur daripada instansi atau institusi itu, kemudian nanti bagian-bagian yang terkait di bawahnya gitu ya. Nah, kemudian dari ERD yang kita gambarkan pertama kali setelah kita membuat setelah kita mapping ya kita buat diagram matriknya, maka kita akan menggambar ERD versi pertama gitu ya. Maka dari ERD versi pertama ini kalau ada hubungan banyak lawan banyak ya, many to many, maka harus kita solusikan ya, harus kita solusikan dengan menggunakan berarti nanti ada tambahan ya berupa tabel persimpangan atau intersection gitu ya. Nah, kemudian setelah itu ya ada tidak pertalian-pertalian yang many to many. Kalau ada ya kita harus solusikan dulu ya. Kalau sudah nanti baru kita coba untuk melakukan normalisasi ya, normalisasi daripada entitas-entitas dan atribut yang ada. Adakah pelanggaran-pelanggaran di normal bentuk pertama, normal bentuk kedua, normal bentuk ketiga gitu ya. Nah, sehingga nanti ERD-nya kemungkinan akan ada perubahan gitu ya, ada perubahan. Kemudian yang berikutnya kita juga harus teliti ya. Adakah misalnya entitas-entitas yang ada di permasalahan itu muncul pertalian hierarki gitu ya. Ada pertalian hierarki atau tidak gitu ya. Ada pertalian dengan dirinya sendiri atau tidak, atau recursive relationship gitu ya. Kemudian kalau ada bagaimana gitu ya. Ada atau tidak misalnya entitas yang menjadi super gitu ya, super entitas. Yang lainnya ada sub entitas gitu ya. Kemudian berikutnya ya, adakah entitas yang berupa ak atau busur gitu ya. Nah, setelah itu kita juga periksa lagi ya ERD yang ada dari entitas yang ada, adakah nantinya ya data histori itu disimpan gitu ya. Karena kalau ada berarti ada mekanisme lain ya, berarti Anda harus membuat suatu entitas nanti yang akan menyimpan data-data histori terkait dengan entitas tersebut. Sehingga ini memang pekerjaan besar dari seorang analisis sistem ya, seorang analis sistem ya ketika membuat suatu analisis ya, proses analisis dari suatu sistem yang nanti akan dibuat. Kalau analis sistem, kalau di dalam teman-teman di sipil itu adalah sebagai arsiteknya ya, sebagai arsitek itu kan harus membuat detail gitu ya, detail daripada rancangan gitu ya, rancangan misalnya itu suatu bangunan ya, mulai nanti dari membuat struktur tanahnya seperti apa,
kontur tanahnya, kemudian kondisi tanahnya seperti apa, nanti akan mempengaruhi daripada tiang pancangnya misalnya seperti apa, konstruksinya itu untuk berapa lantai dan lain sebagainya kalau itu suatu bangunan. Ya. Sampai detail nanti eksterior interiornya seperti apa. Gitu ya. Nah, analoginya seperti itu. Ya, Anda harus sedetail mungkin ya bisa mengcapture apa yang dimaui oleh klien dan nanti Anda bisa mewujudkannya tentunya. Ya. Nah, hal-hal seperti tadi ya dari bab 1 sampai dengan bab 8 itu harus Anda cermati betul ya ketika Anda menjadi seorang analis sistem. Nah, ketika hasil analisis Anda selesai ya berupa ERD yang sudah final gitu ya. Yang sudah final, kemarin juga ada konvensi bagaimana menggambarkan suatu ERD ya supaya ERD yang nanti Anda buat itu ada kemudahan ya, kemudahan pembacaannya. Maka kemarin ada bagaimana Anda berpikir dari entitas yang ada itu adakah entitas yang volume tinggi ya, high volume entity itu ya. Nah, dari situ nanti yang high volume entity itu Anda jadikan titik sentral gitu ya. Apakah Anda gambar di kiri atas ya ataukah dari kanan bawah gitu ya, sehingga nanti Anda kira-kira mudah yang mana ya. Kalau dari kiri atas berarti nanti ERD Anda akan berkembang ke kanan dan juga ke bawah gitu ya. Atau entitas volume tingginya Anda letakkan di kanan bawah ya, berarti nanti berkembangnya adalah ke kiri dan ke atas. Kira-kira mudah yang mana? Yang terpenting adalah dari suatu ERD itu adalah ada kemudahan pembacaannya ya, keterbacaan daripada layout yang Anda buat gitu ya. Dan tentunya kalau permasalahan Anda kompleks ya, Anda harus menggambarkan ERD itu ada ERD utama yang mencakup keseluruhan entitas yang ada dan Anda buat perbagian ya, perbagian daripada permasalahan Anda sehingga nanti ada versi-versi ERD yang lebih kecil yang sesuai dengan bagian-bagian tersebut di dalam suatu institusi gitu ya, misalnya bagian keuangan, bagian gudang, bagian penjualan misalnya dan lain sebagainya gitu ya. Masing-masing kita buat sendiri tapi juga harus ada versi yang lengkap gitu ya. Nah, berikutnya kalau untuk hasil analisis Anda sudah selesai ya, maka nanti Anda masuk ke fase berikutnya yaitu fase mapping ya, pemetaan. Nanti di pemetaan ini ada proses transformasi ya. Dari level analisis ya ke level desain gitu ya. Nah, ini yang juga sangat penting ya di bagian pemetaan ini ya. Baik, kita langsung saja ya. Kita lanjutkan untuk materi di bab mapping ya. Mungkin tadi pengantarnya seperti itu ya. Ada korelasi antara bab 1 sampai bab 8 dan bab 9 itu nanti seperti apa ya. Nah, berikutnya kita akan coba lihat di sini ya. Ada 4 materi ya. Ada 4 materi ya. Kita akan jelaskan ya. Yang pertama adalah konsep database relasional ya. Jadi nanti kita akan menggunakan database relasional gitu ya. Sebagai implementasi daripada sistem yang nanti akan dibuat gitu ya. Nah, sasarannya nanti yang akan kita pelajari ya. Kita pertama akan menentukan
primary key ya, kunci utamanya. Ya, kemudian foreign key ya, kunci tamu atau kunci asing. Ya. Kemudian menentukan aturan integritas kolom ya. Kemudian mengidentifikasi elemen baris kolom ya. Primary key ya, kunci utama ya, kunci unik. Apa nanti kunci unik itu? Kemudian ada foreign key ya, kunci tamu atau kunci asing. Dan pada diagram tabel yang berisi elemen-elemen ini gitu ya. Kemudian mengidentifikasi ya pelanggaran aturan integritas data. Coba kita cek adakah pelanggaran-pelanggaran aturan daripada integritas data. Kemudian tujuan ya. Jadi nanti ya model data konseptual akan ditransformasikan menjadi desain database relasional ya. Kemarin di bab 1 sampai 8 kita itu masih di model konsep ya. Yaitu menggunakan proses analisis ya. Ketika kita melakukan analisis sistem, maka saat itu kita di level konseptual ya, konseptual model. Dan di bab 9 ini dari model konseptual akan kita transformasikan menjadi desain ya. Kita masuk ke level desain. Kemudian kemarin di level konseptual ya ada entitas, atribut ya, pertalian. Dan itu nanti akan kita identifikasi dan pengenal unik ya, pengidentifikasi unik atau pengenal unik akan diterjemahkan ya ke dalam objek dalam database relasional gitu ya. Nanti entitas menjadi apa, atribut menjadi apa, ya pertalian menjadi apa, pengenal unik menjadi apa, itu nanti diterjemahkan, artinya diterjemahkan ke dalam database relasional akan menjadi apa. Di sini Anda diminta membandingkan antara desainer pakaian yang mengambil desainnya dari kertas dan menerapkannya ke kain ya. Artinya kalau desainer itu dari baju atau pakaian itu kan membuat sketch daripada desainnya kan di dalam pada kertas ya, selembar kertas itu misalnya. Maka dari selembar kertas itu akan dicoba diwujudkan gitu ya ke dalam wujud yang nyata, yaitu nanti menggunakan kain ya. Ibaratnya seperti itu ya. Perancang perlu memahami cara menjahit desain seperti Anda harus memahami struktur objek database relasional ya. Jadi dianalogikan seperti itu. Bagaimana kalau Anda menjahit pakaian ya. Sebelum menjahit barangkali harus dipotong-potong kainnya ya sesuai dengan peruntukannya. Oh, ini bagian badan, ini bagian lengan, ini bagian kerahnya dan lain sebagainya. Dan nanti bagaimana menjahit potongan satu dengan yang lain secara tepat tentunya ya. Secara tepat dan sesuai dengan ukuran dari kalau itu pakaian ya dari badan ke pemakainya nanti gitu ya. Nah, Anda ketika nanti membuat sistem ya harus berupaya bagaimana bisa membuat apa yang dimaui oleh user tadi gitu ya. Bukan asal membuat gitu ya, harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh user atau klien gitu ya. Nah, sekarang kita coba kenal database relasional ya. Database relasional adalah database yang dilihat oleh pengguna sebagai sekumpulan tabel dua dimensi ya. Jadi kalau Anda melihat tabel dua dimensi ya ada unsur baris, ada unsur kolom, di mana kolom adalah berisi sesuatu informasi tertentu gitu ya. Sedangkan baris adalah berisi datanya gitu ya. Nah, seperti inilah nanti penggambaran daripada database relasional ya. Misalnya ini adalah contoh tabel karyawan ya, ada employee ya, tabel karyawan ada kolom employee ID, first name, last name, department ID. Kemudian di sini ada baris datanya ya. Yang mana setiap baris data ini berisi informasi ya tentang
seorang karyawan, ya, mulai dari ID-nya, first name-nya, last name, dan seterusnya. Kemudian kita nanti akan mengenal bahasa, ya, yang digunakan untuk mengakses data. Ya. Namanya adalah SQL, ya, Structure Query Language. Ya. Di mana dengan bahasa SQL ini, ya, memungkinkan kita untuk mengakses data dalam database relasional secara efisien. Ya. Misalnya kita diminta untuk mencari, gitu ya, karyawan, ya, di data karyawan itu misalnya karyawan yang ID-nya 200, ya. Maka kita akan menggunakan perintah SQL seperti ini, ya. Select last name, departemen ID, ya. Berarti nanti yang akan kita tampilkan adalah datanya adalah last name, ya, dan departemen ID. Dua kolom ini yang akan ditampilkan. Dari mana? From, dari tabel employees, gitu ya. Karena kita hanya menampilkan ID 200, maka di sini kita batasi dengan klausa where, ya, where employee ID, ya, equal 200, gitu ya. Sehingga di sini, ya. Sehingga nanti dari perintah SQL ini, ya, akan ditampilkan karyawan kalau ada, ya, karyawan yang ID-nya 200, ya. Nanti seperti ini. Oh, ternyata di data karyawan tadi, ya, ini ilustrasinya seperti ini, ada data karyawan yang ID 200 itu ada, ya, namanya Jennifer, ya, kalau last name-nya adalah Wyland, departemen ID-nya adalah 10, gitu ya. Nanti tampilannya adalah seperti ini. Kok hanya dua, Pak? Kok hanya dua kolom, ya? Karena di dalam klausa select Anda hanya menampilkan dua kolom saja, ya. Kalau Anda tampilkan nanti berapa kolom, ya, ya nanti akan tampil semua, akan tampil sesuai kolom itu. Kalau ingin tampil semua nanti Anda ganti, ya, cukup select bintang, ya, select bintang from employees, ya, where employee ID equal 200, gitu ya. Maka nanti akan tampil, ya, akan tampil seluruh kolom yang ada di tabel tersebut, gitu ya. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut di semester 2, ya, di semester 2 dari materi Oracle Academy ini, gitu ya. Untuk misalnya ada kasus lagi, ya, untuk mencari semua karyawan di departemen 90, ya, maka tentunya query-nya berbeda, gitu ya, berbeda. Select bintang from employees where department ID, ya, equal 90, gitu ya. Maka nanti sesuai dengan klausa where itu gunanya untuk melakukan pembatasan atau filtering, gitu ya. Sekali lagi Anda dapat melihat hasil, ya, ini seperti ini hasilnya, ya. Siapa saja yang bekerja di departemen 90, ya. Oh, ternyata ada 3 orang, ya. Ada Steven, ada Nena, ada Lek, gitu ya. Maka akan tampil, ya. Karena tadi kita menggunakan select-nya adalah tanda bintang, ya. Maka yang tampil adalah semua kolom yang ada di tabel tersebut, gitu ya. Itu bedanya, ya. Kalau Anda sebutkan nama kolomnya, ya nanti yang tampil hanya nama-nama kolom yang Anda sebutkan tadi. Kalau tanda bintang, nanti akan semua kolom akan tertampil, ya. Tentunya kalau datanya di bawahnya adalah datanya, ya, ini sesuai dengan filtering daripada klausa where di sini, ya, sesuai dengan filtering di sini. Nah, berikutnya kita akan berbicara tentang primary key, ya, kunci utama, ya. Primary key, ya, atau PK atau PK, ya, adalah kolom atau kumpulan kolom, ya, bukan koklom, ya,
atau kumpulan kolom yang mengidentifikasi secara unik setiap baris di tabel. Jadi yang perlu Anda ketahui ya, kunci utama itu bisa kolom, artinya hanya satu kolom, bisa lebih dari satu kolom ya. Kalau Anda lihat di sini ada tabel akun, maka tabel akun ini kalau hanya kita identifikasi berdasarkan nomor bank, tentunya Anda lihat di sini ada nomor bank yang sama ya. Tentunya nanti ini jadi tidak unik gitu ya. Akan tetapi ya, kalau Anda cukup hanya akun number saja ya, nomor akun saja, tentunya kemungkinan ada nomor akun yang sama. Akan tetapi kalau Anda gabungkan antara nomor bank dan nomor akun akan menjadi apa? Akan menjadi unik gitu ya. Sehingga kalau akun ini adalah primary key atau kunci utamanya adalah berupa kumpulan daripada kolom ya, artinya lebih dari satu kolom itu ya. Nah, kalau di sini employees ya, tabel karyawan itu di sini bisa menggunakan kolom tunggal ya, yaitu employee ID. Artinya tidak ada karyawan yang ID-nya sama gitu ya. Kayak Anda misalnya punya NIM ya, NIM Anda itu satu dengan yang lain tidak sama gitu ya. Anda misalnya yang kelas C dengan kelas D gitu ya, itu juga tidak sama gitu ya. Walaupun bedanya hanya di unsur kelas saja gitu ya. Misalnya yang absen nomor 1 dan di kelas C dan nomor absen 1 di kelas D gitu ya. Bedanya hanya satu bagian, yaitu hanya satu unsur, yaitu di unsur kelas saja. Ya. Yang penting adalah berbeda, ya. Namanya unik gitu ya. Kemudian di sini untuk primary key ya, setiap tabel harus memiliki primary key ya. Dan primary key harus unik ya. Jadi setiap tabel harus punya kunci utama ya. Dan kunci utama itu harus unik. Unik itu tidak boleh ada yang berbeda. Kalau di sini composite key ya, nanti composite itu berarti gabungan gitu ya. Maka di sini kalau Anda periksa gabungan antara keduanya, ini ada enggak yang sama? Kalau salah satu ada yang sama. Tapi kalau sudah kita gabungkan dua-duanya ya, antara kolom nomor bank dan nomor akun ya, maka kalau ini kita jadikan sebagai composite key ya, maka dia akan berbeda gitu ya, berbeda. Akan tetapi kita tidak bisa menggunakan salah satu karena di sini harus composite, harus gabungan gitu ya. Nah, kalau di sini jelas employee ID antara ID karyawan satu dengan yang lain adalah berbeda ya, sehingga cukup di sini ya satu kolom saja ya, dan semuanya harus unik di sini ya. Tidak ada nomor atau ID karyawan yang sama, atau tadi kasusnya adalah Anda ya tidak ada NIM yang sama antara satu siswa dengan siswa atau mahasiswa yang lain gitu ya. Tidak ada bagian primary key berupa nul ya. Jadi yang perlu Anda perhatikan nanti kalau suatu kolom itu menjadi primary key, apakah composite ataukah tunggal ya, maka tidak ada bagian dari primary key itu yang berupa nul. Nul itu maksudnya belum terisi gitu ya. Belum terisi, artinya belum kita isikan. Harus sejak awal, misalnya tadi NIM, ya sejak awal NIM itu harus sudah dibuat gitu ya. Atau kalau ID karyawan ya sejak awal ID karyawan itu sudah dibuat berapa ID-nya gitu ya. Jadi tidak boleh ada yang nul. Ya. Nah, berikutnya adalah kandidat primary key. Ya. Tabel dapat memiliki lebih dari satu kolom ya, atau kombinasi kolom yang bisa berfungsi sebagai kunci utama daripada tabel. Gitu ya. Bisa satu kolom atau lebih, yaitu kombinasi tadi ya, composite.
Setiap kolom atau kombinasi kolom disebut kandidat key, ya. Jadi calon kunci, gitu ya. Karena bisa dipilih untuk digunakan sebagai primary key. Misalnya di sini ada tabel member, ya. Tabel member itu misalnya kalau kita pilih mana yang akan menjadi kunci utama, maka di sini ada dua kandidat, yaitu kandidatnya adalah member ID dan payroll ID. Maka dari kandidat ini akan kita pilih mana yang bisa menjadi primary key. Yang penting adalah primary key itu bisa mengidentifikasi secara unik setiap baris data satu dengan yang lainnya. Pilih salah satu kandidat key untuk menjadi primary key. Ya, jadi Anda diminta untuk memilih salah satu dari calon kunci ya untuk menjadi kunci utama daripada tabel itu. Ya. Misal tadi dari member ID dan payroll ID sebagai kandidat key-nya, maka misalnya di sini dipilih ternyata member ID itu lebih artinya bisa menjadi primary key ya karena bisa mengidentifikasi secara unik data satu dengan yang lain gitu ya. Kemudian yang kandidat tadi yang tidak menjadi primary key akan menjadi alternate key ya. Kunci alternatif atau kita kenal dengan unique key atau kunci unik atau UKey gitu ya. Nanti seperti itu ya perjalanan. Kemudian di dalam tabel itu ada namanya foreign key ya, kunci tamu atau kunci asing. Kunci tamu ini juga bisa berupa satu kolom atau kombinasi daripada kolom ya, bisa satu kolom saja atau lebih dari satu kolom. Dalam satu tabel yang berisi nilai yang cocok dengan nilai primary key di tabel yang lain. Jadi suatu foreign key ya, suatu foreign key atau kunci tamu di suatu tabel, dia pasti akan merujuk ke suatu kunci utama di tabel yang lain. Misalnya di tabel employees, ya, di tabel karyawan itu ada departemen ID. Ini sebagai kunci tamu. Maka dia pasti akan merujuk ke ID departemen di tabel yang lain, yaitu tabel departemen. Dan ID departemen di tabel departemen itu adalah sebagai primary key. Ya. Apakah ada Pak kasus misalnya suatu foreign key itu merujuk ke primary key di tabel yang sama? Kira-kira bisa tidak? Suatu foreign key atau kunci tamu merujuk ke kunci primer di tabel yang sama. Kira-kira bisa atau tidak? Yuk, tolong dijawab. Bisa atau tidak? Halo, di mana suaranya? Suatu kunci tamu ya di satu tabel ya itu akan merujuk ke kunci primer di tabel yang sama. Kira-kira bisa atau tidak? Halo? Bisa atau tidak? Bisa. Bisa. Anda ingat kemarin di bagian analisis ada recursive relationship ya. Pertalian dengan dirinya sendiri gitu ya. Nah, nanti kita akan di di bagian kedua nanti ya. Kita dulu ya. Kita skip dulu itu. Aturan foreign key, aturan kunci tamu ya. Jika primary key terdiri dari satu foreign key atau lebih ya, nilai FK tidak boleh nol ya. Jika primary key ya terdiri dari satu foreign key atau lebih gitu ya. Maka di sini ya ini adalah primary key-nya ya. Kemudian primary key ini adalah self know, ini adalah foreign key gitu ya, foreign key dari tapi nanti di bagian
di tabel buku ini dia menjadi satu kesatuan ya. Jadi primary key. Nah, karena di sini self no ini sebagai kunci tamu ya, maka di sini tidak boleh ada yang nol gitu ya di bagian kunci tamunya gitu ya. Kunci primernya di mana? Di tabel self ya, tabel self. Kalau di tabel books ya self no ini adalah sebagai kunci tamunya gitu ya, atau foreign key-nya. Maka yang di sini tidak boleh nol ya, baik di bagian primary key apalagi di sini tidak boleh nol, di sini juga tidak boleh nol, artinya tidak boleh ada yang kosong gitu ya. Berikutnya integritas kolom ya. Kolom harus berisi satu nilai yang konsisten dengan format dan data kolom. Ingat kalau Anda masing-masing di tabel, masing-masing kolom ini nanti akan ada format ya, data kolomnya ya. Masing-masing kolom ini akan punya tipe data. Sebetulnya kalau saya mungkin saya tambahin gitu ya. Tidak hanya format data kolom ya. Tidak hanya format data kolom yang terkait dengan tipe data nanti ya. Dengan tipe datanya saja, akan tetapi suatu kolom itu ya harus juga berisi data dengan domain yang sama gitu ya. Maksudnya apa? Kalau di sini misalnya bank number, maka di bagian kolom ini harus berisi terkait dengan domain yang sama, yaitu dengan nomor bank. Tidak boleh sesuatu yang lain tentunya. Kemudian di akun number juga sama. Kemudian di date open ya juga sama, terkait dengan domainnya adalah tanggal kapan ya akun itu dibuka. Jadi kalau saya tidak hanya tipe data saja atau format data kolom ya. Seperti ini misalnya bank number, tipe datanya adalah number ya, berarti nanti kita hanya bisa masukkan bilangan yang mana di sini lebarnya adalah atau ketelitiannya adalah 5 digit gitu ya. Kemudian optionality adalah not null. Kalau not null itu berarti sejak awal tidak boleh kosong gitu ya, harus ada isinya. Nah, mungkin ini ya, ada contoh lain enggak ya? Nah, sebelum ke selanjutnya, misalnya ya, kalau tadi terkait dengan domainnya, ya, misalnya ini nama mahasiswa, gitu. Nama mahasiswa itu kan sekarang panjang gitu ya. Artinya kalau kita sediakan lebar datanya hanya 30 karakter misalnya, kemungkinan ada yang kurang. Ya. Mungkin kita sediakan 50 karakter. Ada yang namanya sampai lebih dari 50 karakter? Ada enggak? Nama teman-teman Anda yang lebarnya atau jumlah karakternya termasuk spasi yang lebih dari 50 karakter. Ada tidak? Tidak tahu. Tidak. Kalau lebih dari 50 karakter itu sudah namanya jadi kalimat gitu ya. Nah, artinya misalnya 50 karakter itu kan kalau kita tidak ikuti integritas kolomnya, kalau tadi format data kolom, kalau saya tambahkan juga domain daripada kolom itu, misalnya kalau kolom kita tentukan lebarnya, kolom untuk nama, ya kita tentukan lebarnya adalah 50, kalau kita isi yang lain kira-kira bisa enggak? Nama kabupaten gitu ya, atau nama provinsi, atau bahkan alamat gitu, bisa tidak? Dengan 50 karakter. Ya. Tentunya bisa ya. Nah, tapi kalau kolom nama kok Anda isikan harusnya nama orang atau nama mahasiswa misalnya,
Anda tulis di situ nama provinsi misalnya ya Jawa Barat atau Jawa Tengah gitu. Kan berarti secara integritas kolomnya ya dari sisi domainnya tidak terjaga gitu ya. Nah, itu harus ya, jadi selain format data kolom juga domain daripada kolom. Kolom itu gunanya untuk menyimpan informasi apa sih? Nama. Ya berarti semua harus konsisten. Kolom itu untuk menyimpan nama mahasiswa misalnya. Kalau alamat ya sama, alamat ya khusus alamat saja gitu, dan seterusnya. Jadi kalau saya tambahnya selain format data kolom, integritas kolom itu juga domain daripada kolom tersebut gitu ya. Ringkasan aturan integritas data. Ya. Aturan integritas data juga dikenal sebagai constraint. Ya. Constraint itu ya aturan tadi ya, kekangan. Menentukan status yang benar untuk database secara relasional. Kemudian aturan integritas data memastikan bahwa pengguna, gitu ya, bukan pengguna, gitu ya, pengguna ya dapat melakukan operasi tersebut yang membiarkan database dalam status yang konsisten dan benar. Artinya supaya terjadi konsistensi ya daripada data yang dimasukkan dan juga kalau tadi ya domain data ya domain daripada kolom tersebut gitu ya. Nah, ini ringkasan daripada integritas data ya. Jenis constraint-nya ya ada integritas entitas ya. Primary key harus unik ya. Dan tidak ada bagian dari primary key yang dapat nul ya. Artinya sebuah kunci utama ya, satu kolom kunci utama atau kumpulan daripada kolom sebagai kunci utama ya, itu harus unik ya. Unik itu artinya tidak ada perbedaan. Ya tidak ada yang sama, itu harus ada perbedaan ya. Kayak Anda punya sidik jari ya. Hanya punya sidik jari ya. Kalau Anda bandingkan dengan sidik jarinya Pak Sidik pasti berbeda gitu ya. Pasti ada perbedaan gitu ya. Walaupun sedikit tapi berbeda adalah unik gitu ya. Contoh di sini ada employee number ya, nomor karyawan dari tabel employee atau karyawan, tidak boleh nol gitu ya. Kemudian integritas referensial terkait dengan foreign key ya. Suatu foreign key ya atau kunci tamu atau kunci asing harus cocok dengan nilai primary key atau kunci utama yang ada di tabel yang lain atau di tabel yang sama. Nah, tentunya nol tidak diizinkan. Kemudian integritas kolom ya, kolom harus berisi nilai yang konsisten dengan format data. Sebetulnya harusnya ada integritas domain kolom gitu ya. Yang domain kolom itu harus satu kolom ya harus domainnya harus sama gitu ya. Kalau domainnya tentang nama ya harus berisi nama-nama, apakah penduduk ataukah nama mahasiswa ataukah nama dosen misalnya gitu ya, tergantung entitasnya itu apa. Kalau kolom itu terkait dengan nama provinsi ya harus berisi domain-domain yang terkait dengan nama provinsi dan seterusnya. Kemudian integritas buatan pengguna ya. Data yang disimpan di database harus mematuhi aturan bisnis ya. Jika kolom saldo dalam tabel akun ya di bawah 100, enggak tahu ini 1,00 atau 100 ya, kita harus kirim surat ke pemilik rekening. Ya, ini akan membutuhkan pemrograman tambahan untuk diberlakukan. Karena di sini ada kondisi, ya, ada suatu kondisi yang disyaratkan. Sehingga kalau nanti di tabel akun ya saldonya hanya sekian, ya hanya 100 gitu ya, maka nanti akan ada surat yang dilayangkan kepada pemilik rekening ya. Nah, karena ini suatu kondisional maka akan butuh proses pemrograman ya seperti itu. Ini untuk bagian pertama ya. Kita mengenal sedikit tentang
database relasional tadi ada kunci kandidat ya atau calon kunci, ada kolom, ada baris ya, ada kunci tamu, kunci utama, database relasional dan kunci unik ya. Baik, kita lanjutkan aja ya di bab selanjutnya. Kita masuk ke materi yang kedua ya, yaitu proses transformasi ya, dasar pemetaan ya. Dasar pemetaan yaitu kita coba melakukan proses transformasi ya. Ini cukup penting yang harus nanti Anda lakukan ya, dari model konseptual ke model ke tahap desain ya. Maka nanti proses yang Anda lakukan adalah ada proses transformasi. Maksudnya apa? Kita coba lihat ya. Pelajaran ini akan membahas sasaran berikut ya, membedakan antara model konseptual dan model fisik ya. Di model konseptual apa, di model fisik nanti apa gitu ya. Anda nanti harus bisa membedakan istilah-istilah yang ada di kedua model ini gitu ya. Kemudian menerapkan pemetaan terminologi antara dua model. Terminologi tadi istilah-istilah gitu ya. Kalau di model konseptual apa, di model fisik apa gitu ya. Entitas menjadi apa, atribut menjadi apa, seperti itu ya. Kemudian memahami dan menerapkan konvensi penamaan Oracle untuk tabel dan kolom yang digunakan dalam model fisik ya. Kalau kemarin ada konvensi untuk bagaimana menggambar ERD ya. Di Oracle juga ada konvensi untuk penamaan tabel dan kolom ya. Jadi tidak sembarang dinamai gitu ya, tapi ada konvensinya nanti seperti apa. Kemudian mengubah entitas menjadi diagram tabel. Jadi nanti terakhir Anda bisa mengubah suatu entitas menjadi diagram tabel. Wujudnya seperti apa nanti kita pelajari ya. Tujuan ya. Nah, di sini menggambarkan ya, coba pola pikir kita ya tentang sesuatu gitu ya. Ketika Anda mendesain rumah, ya pada akhirnya ingin melihat rumah itu dibangun. Tidak hanya sekedar kita membuat desainnya aja, gitu ya. Mungkin Anda akan membuat desain dari istana Anda, gitu ya. Nah, pada akhirnya tentu Anda ingin melihat desain itu menjadi suatu kenyataan lah, gitu ya, menjadi suatu kenyataan. Bahkan jika tidak melakukan pekerjaan konstruksinya, Anda harus memahami istilah yang digunakan oleh pekerja konstruksi untuk membantu mereka mengambil desain konseptual Anda dan menjadikannya kenyataan fisik gitu ya. Walaupun kita tidak mengerjakan gitu ya, tetapi bagaimana desain rumah tadi ya, Anda harus bisa memahami istilah-istilah yang ada gitu ya. Oh, ini bagian ini namanya apa, nanti menjadi apa gitu ya. Anda harus tetap memahami itu ya. Sampai nanti ya dari desain konseptual Anda gitu ya akan diterjemahkan menjadi kenyataan fisik gitu ya, artinya dibangun. Desain database awal dapat digunakan untuk diskusi lebih lanjut antara desainer ya, administrator database dan juga pengembang aplikasi. Desainernya siapa dalam ini adalah Anda sebagai seorang analis sistem. Ya. Artinya nanti desain awal dari database ya berupa model konseptual itu nantinya akan bisa Anda jadikan untuk bahan diskusi antara Anda ya, kemudian DBA dan pengembang aplikasi gitu ya. Ya, ulasan tabel relasional tadi sudah kita ini ya
bagian pertama tadi, ya. Di sini tabel adalah struktur sederhana, ya, tempat data disimpan, disusun dan disimpan. Ya. Contoh di sini, di tabel employee atau tabel karyawan yang berisi informasi tentang karyawan. Ya. Tadi ada unsur kolomnya, ada unsur barisnya. Ya. Kemudian dari kolom-kolom yang ada yang merupakan kolom kunci utama, ada kolom kunci tamu, dan ada kolom kunci unik gitu ya. Nah, Anda harus nanti tahu bagian-bagian daripada tabel seperti ini. Gitu ya. Tabel memiliki kolom dan baris, ya jelas ya, karena kita ada tabel 2 dimensi, ada unsur kolom, ya, ada unsur kolom, ada unsur baris, ya. Setiap kolom yang digunakan untuk menyimpan tipe data tertentu, ya, seperti nomor karyawan, kemudian ada last name, ada first name, gitu ya. Maka last name ya untuk menyimpan ya, nama belakang dari karyawan, ya first name untuk nama depan karyawan, ya, dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian kolom employee ID adalah primary key. Di sini ada kunci utamanya adalah kolom ID karyawan, gitu ya. Setiap karyawan memiliki nomor identifikasi unik di tabel ini, ya. Yaitu apa? Kolom daripada employee ID. Ya, di mana di kolom employee ID ini bisa membedakan antara baris individual, ya, artinya kolom baris satu dengan yang lain. Tidak ada employee ID yang sama, ya, karena itu harus unik, ya. Karena primary key itu atau kunci utama itu harus unik, gitu ya. Tidak boleh ada yang sama. Kalau kunci utama ya pasti ada yang sama, gitu ya. Bisa ada yang sama. Payroll ID adalah unique key. Di sini kolom payroll ID adalah kunci unik. Ya. Ini berarti bahwa sistem tidak mungkin dua baris dengan payroll ID yang sama. Kalau unique key, ya, maka kolom ini tentunya unik, berarti tidak boleh ada yang sama, walaupun dia bukan kunci utama atau primary key. Gitu ya. Berbeda dengan kunci tamu. Ya. Kolom kunci tamu ya merujuk ke kolom di tabel yang lain. Pada contoh ini ya departemen ID merujuk ke kolom tabel departemen. Ya. Di sini ada foreign key departemen ID, dia akan merujuk ke kolom departemen ID di tabel departemen. Dan kita tahu bahwa Dan Smith bekerja di departemen 10 ya. Di sini ada. Jika kita ingin tahu lebih banyak tentang departemen Dan Smith, ya, kita akan mencari baris di tabel departemen yang memiliki departemen ID 10. Gitu ya. Departemen ID 10 itu apa sih? Nama departemennya apa, manajernya siapa, lokasinya di mana, gitu ya. Nah, sekarang kita mulai mengubah konseptual ke fisik ya. Model konseptual yaitu ER diagram kemarin yang Anda buat nanti akan ditransformasikan ke model fisik gitu ya. Di mana nanti implementasi fisik akan menjadi database relasional. Ini contoh secara konsep gitu ya, ada gambar robot gitu ya. Nanti akan misalnya robot ini ya, model konsepnya ini akan dibuat robot secara real ya. Maka itulah model fisik. Nah, kemarin ingat ya, kita punya model konseptual yang itu berupa ERD ya. ERD ya, kemarin ada entitas departemen, ada entitas employee ya. Kemudian di departemen punya atribut. Atributnya kemarin kita tandai ada tanda crash, ada tanda bintang. Kemudian ada lingkaran kecil ya. Kalau tanda crash itu berarti sebagai pengenal unik atau unique key. Ya.
Kalau tanda bintang itu berarti sebagai mandatory kolom ya, kolom utama gitu ya. Kemudian kalau lingkaran kecil kemarin akan menjadi, ini adalah kolom opsional ya. Atribut ya, bukan maaf. Atribut karena istilahnya masih di konseptual ya. Ini adalah atribut pengenal unik dan ini adalah atribut utama. Ya, kalau nickname di sini, karena di sini tandanya adalah lingkaran kecil di depan, berarti nickname ini adalah sebagai atribut opsional. Ya, opsional itu boleh ada, boleh tidak. Nah, dari model konseptual berupa RD ini akan kita lakukan proses transformasi menjadi implementasi fisik, gitu ya. Maka di sini departemen ya sebagai entitas nanti entitas akan menjadi tabel, gitu ya. Kemudian atributnya ya akan menjadi kolom, gitu ya, akan menjadi kolom. Atribut-atribut yang ada di suatu entitas itu akan menjadi unsur kolom. Nah, tentunya nanti di sini unsurnya ya, optionality-nya apakah tanda bintang ataukah tanda tanda lingkaran kecil. Kemudian nanti di sini ada key type-nya ya. Jenisnya ada PK berarti primary key, ada FK berarti foreign key. Nanti ada U-key yaitu unique key. Nanti seperti ini ya proses transformasinya. Nah, ini terminologinya ya. Untuk mengubah dari analisis ya, yaitu model konseptual berupa ERD tadi ke implementasi model fisik ya. Juga berarti mengubah terminologi. Ya. Kalau kemarin di model konseptual ada entitas, maka nanti di model fisik akan menjadi tabel. Ya, akan menjadi tabel. Kalau kemarin ada instant ya, di model konseptual, di model fisik akan menjadi baris. Atribut menjadi kolom, ya. Pengenal unik utama ya, akan menjadi primary key atau kunci utama. Pengenal unik sekunder akan menjadi unique key atau kunci unik. Ya. Kemudian hubungan atau pertalian bertransformasi menjadi foreign key atau kunci tamu dan constraint kunci tamu. Ya. Nah, Anda harus apa terminologi ini. Ya. Kalau Anda tidak memahami ini, bagaimana Anda bisa melakukan proses transformasi, gitu ya? Entitas menjadi apa, instan menjadi apa, atribut menjadi apa, dan seterusnya. Nah, tadi ini ya, analisis ya berupa diagram ER ya, implementasi ke desain fisik ya, entitas menjadi tabel, instan menjadi baris, atribut menjadi kolom, ya, pengenal unik utama ya, menjadi primary key, pengenal unik sekunder menjadi unique key, kemudian pertalian menjadi foreign key. Nah, Anda ya coba pahami ini aja, hafalkan ini ya, maka nanti akan bisa melakukan proses transformasi dari level analisis ke level implementasi. Ya. Notasi diagram database. Ya. Baris pertama, ya, diagram tabel berisi nama tabel dan nama pendek. Ya. Di sini nanti ya diagram tabelnya di sini akan baris pertama akan berisi nama tabel. Nama tabelnya apa? Kemudian ada nama singkat atau nama pendek. Berikutnya ya kolom key type ya harus berisi nilai PK untuk primary key, U key ya untuk unique key dan F key untuk kolom primary key ya. Jadi nanti di bagian key type ini hanya 3 kemungkinan, ada primary key, unique key atau foreign key gitu ya. Hanya 3 ini.
Kemudian kolom akan kosong jika kolom bukan bagian dari key manapun. Ya. Jadi nanti kalau tidak tidak bagian dari apakah primary key, unique key, atau foreign key, nanti kita biarkan kosong. Kemudian di bagian kolom optionality berisi tanda bintang dan tanda lingkaran kecil. Ya. Tanda bintang berarti berisi kolom wajib yang diisi. Ya. Opsional itu ya bisa diisi bisa tidak. Gitu ya. Jadi nanti ini tandanya hanya dua, apakah bintang ataukah tanda lingkaran kecil. Kolom ketiga adalah untuk nama kolom. Jadi nanti suatu entitas tadi Anda terjemahkan menjadi diagram tabel seperti ini. Menjadi diagram tabel seperti ini. Unsurnya ada baris pertama yaitu nama tabel, berikut nama singkatnya, kemudian baris kedua berisi nanti kolom untuk key type, optionality, dan kolom name. Ya. Nanti atribut di dalam entitas itu ada berapa, ya nanti akan di sini. Anda tuliskan di kolom name akan sejumlah barisnya. Gitu ya. Kalau atributnya itu kemarin di suatu entitas ada 10, ya berarti nanti nama kolom name-nya ini ada 10 baris. Untuk key type dan optionality akan mengikuti kolom yang ada di sebelah kanan ini. Gitu ya. Nah ini contohnya. Ya. Misalnya kemarin ada entitas student. Ya. Ada entitas student. Ini adalah atributnya dan juga penandanya. Ya, ini sebagai apa? Pengenal uniknya. Ya. Kemudian ini atribut yang lain. Nah, di sini ya nama tabel merupakan bentuk jamak dari nama entitas. Ya. Students menjadi students. Ya. Tapi saya kurang tahu kalau bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Inggris kan gampang. Kalau jamak tinggal tambah S gitu ya. Tapi kalau Anda menggunakan bahasa Indonesia ya. Kalau misalnya tabelnya entitas mahasiswa, Anda tambah S kan tidak bisa gitu ya, mahasiswas gitu ya. Ya artinya kalau bahasa Indonesia ya disesuaikan aja gitu ya. Kemudian kolom tadi ya 3 kolom, key type, optionality, kolom name ya. ID kolomnya tadi ya, ID, first name, last name, kemudian street address ya, city, state dan seterusnya. Maka di sini optionality-nya ternyata ini tanda bintang semua ya, wajib diisi. Kemudian di sini key type-nya hanya satu yaitu primary key di kolom ID gitu ya. Ya, nanti seperti ini ya. Suatu entitas Anda transformasikan menjadi suatu tabel. Nantinya seperti ini. Kesepakatan penamaan untuk tabel dan kolom. Nama kolom identik dengan nama atribut ya, kecuali karakter khusus dan spasi diganti dengan garis bawah. Jadi ketika Anda mentransformasi ya, nama atribut ya, itu seperti nama ya, nama kolom ya, nama kolom ini identik dengan nama atribut ya. Kecuali kalau ada spasi ya, maka harus Anda ganti dengan underscore gitu ya. Di sini first name ya, first underscore name, ada last name spasi ya, kemudian last underscore name. Nanti seperti itu ya. Kalau hanya satu kata, misalnya city atau state ya sama persis gitu ya. Nama kolom sering menggunakan singkatan dibanding nama atribut ya. Kalau nama kolom di nama atribut itu panjang, Anda bisa membuat nama kolomnya itu adalah berupa singkatan ya. Misalnya di sini ada first name ya. Anda bisa first name atau F name ya, tergantung Anda ya. Misalnya di sini ada street address ya, Anda singkat menjadi STR ADDR ya.
Yang penting ketika Anda buat singkatannya, Anda tahu kolom itu maksudnya apa, ya, atau berisi informasi apa nantinya. Jangan sampai nanti kalau Anda singkat jadi timbul interpretasi lain. Ya. Misalnya street address, Anda hanya SA gitu ya, nanti kan bingung apa itu. Ya. Jadi masih tetap mewakili nama daripada singkatan ini ya. Kalau singkatan nanti lengkapnya apa itu hampir mirip gitu ya. Nama singkat tabel, ya, ini yang agak sulit nanti ya. Nama singkat unik untuk setiap tabel bermanfaat dalam penamaan kolom kunci tamu. Ya. Satu cara memungkinkan untuk membuat nama singkat ini adalah berdasarkan aturan berikut. Ya. Jadi untuk membuat nama pendek tabel, ya, nanti Anda perhatikan, ya, perhatikan nama entitas yang ada, ya. Yang pertama, nama entitas lebih dari satu kata. Ya. Maka untuk membuat nama pendek dari tabel itu, maka Anda ambil karakter pertama dari kata pertama. Kemudian karakter pertama dari kata kedua, kemudian karakter terakhir dari kata terakhir. Misalnya di sini nama entitasnya adalah job assignment. Ya. Ini kan dua kata ya. Maka Anda ambil karakter pertama dari kata pertama, karakter pertama dari kata kedua, dan karakter terakhir dari kata terakhir. Ya. Maka nama pendek tabelnya akan menjadi JAT. JAT diambil dari mana? Dari J itu adalah karakter pertama di kata pertama, kemudian A-nya adalah karakter pertama di kata kedua, T-nya adalah karakter terakhir di apa? Di kata terakhir. Ini kalau nama entitasnya lebih dari satu kata. Contohnya ini ya, private home. Nama pendek tabelnya adalah PHE. P adalah huruf pertama di kata pertama, H huruf pertama di kata kedua, E adalah huruf kedua di kata terakhir. Ya. Bukan S, Pak. S kan tambahannya kalau yang namanya jamak. Gitu ya. Nah berikutnya, ya, untuk entitas dengan satu kata, tapi lebih dari satu suku kata. Anda lihat entitasnya, apakah nama entitas itu lebih hanya satu kata, ya, tapi lebih dari satu suku kata. Ya. Maka nama pendek tabelnya atau nama singkat tabelnya adalah Anda ambil karakter pertama dari suku kata pertama. Kemudian karakter pertama suku kata kedua, kemudian karakter terakhir kata terakhir. Misalnya employee akan menjadi EPE dan klien akan menjadi CET. Dari mana kita dapatkan employee? Ya. Berarti E adalah karakter pertama dari suku kata pertama, kemudian P ya adalah karakter pertama dari suku kata kedua. Kemudian E adalah karakter terakhir dari kata terakhir. Kemudian ada klien menjadi CET, klien. Klien. Maka karakter pertama suku kata pertama adalah C, karakter pertama suku kata kedua adalah E, karakter terakhir kata terakhir adalah T, sehingga menjadi CET. Kemudian yang berikutnya ya, menjawab seperti ini ya, klien, nama pendeknya CET.
Untuk berikutnya adalah untuk nama entitas dengan satu suku kata tetapi lebih dari satu karakter. Satu suku kata ya, tapi lebih dari satu karakter. Gunakan karakter pertama, karakter kedua, dan karakter terakhir. Misalnya fly. Ya. Karakter pertama kita ambil F, karakter kedua L, kemudian karakter terakhir adalah T. Maka menjadi FLT. Ini contohnya masih salah ya. Ini terms, ini kok anunya klien. Ya. Kalau terms nanti menjadi THE. Ya. Gimana untuk membuat nama pendek atau nama singkat tabel? Ada pertanyaan? Ada 3 kemungkinan tadi ya, suatu nama klien. Ya, maaf, suatu nama entitas ya, apakah lebih dari satu kata ataukah satu kata tapi lebih dari satu suku kata ataukah hanya satu suku kata saja ya. Kemungkinannya itu ya. Bisa untuk membuat nama singkat tabel atau nama pendek daripada tabel. Yang penting aturan ini tadi ya Anda cermati gitu ya. Ada 3 macam aturan tadi ya. Kemudian pembatasan nama dengan Oracle ya. Nama tabel dan kolom ya. Harus diawali dengan huruf ya, baik nama tabel maupun nama kolom harus diawali dengan huruf ya, tidak boleh diawali dengan bilangan. Dapat berisi karakter alfanumerik hingga 30 karakter. Jadi nama tabel itu bisa, atau nama tabel atau nama kolom bisa sampai 30 karakter. Tapi menurut saya tidak usah terlalu panjang ya. Tidak usah terlalu panjang, yang penting informatif ya. Orang mengerti. Oh, ini tabel apa ya dari namanya. Berarti berisi data apa gitu ya. Kalau kolom, ini kolom tentang apa gitu ya. Kemudian tidak dapat berisi spasi atau karakter khusus ya, seperti tanda seru ya, tanda dolar, tanda crash ya, atau tanda underscore ya. Dan kalau underscore diizinkan. Tanda dolar, tanda crash, tanda ini masih diizinkan ya. Nah, nama tabel harus unik dalam satu akun pengguna di database Oracle. Jadi kalau nanti Anda login ke database Oracle ya, maka satu pengguna, maka tabel yang ada itu harus unik, tidak boleh ada nama tabel yang sama. Nama kolom harus unik di dalam satu tabel ya. Artinya kalau dalam satu tabel Anda punya banyak kolom, maka masing-masing kolom harus unik namanya. Tidak boleh ada nama kolom yang sama di satu tabel gitu ya. Beberapa kata memiliki arti khusus ya dalam database Oracle dan dalam bahasa pemrograman SQL, yaitu namanya reservoir words ya, kata tercadang. Artinya Anda yang terbaik adalah menghindari nama, baik untuk nama tabel ataupun nama kolom, menghindari penggunaan daripada kata-kata tercadang itu gitu ya. Baik sebagai nama tabel maupun nama kolom. Pembatasan nama Oracle ya. Beberapa ini contohnya ya, ada table ya, number, sequence, order, values, level, type seperti ini. Ini adalah nama-nama yang contoh nama yang harus Anda hindari ya ketika Anda membuat nama tabel ataupun nama kolom ya. Selengkapnya nanti Anda bisa lihat di URL ini ya, di website otn.oracle.com ya. Kata-kata tercadang apa saja yang tidak boleh Anda gunakan untuk nama tabel ataupun nama kolom. Saya kira itu ya untuk bagian kedua terkait dengan bagaimana Anda memetakan ya dari level konsep ke level desain atau level fisik gitu ya, dari level dari ERD menjadi menjadi level fisik ya, yang akan tadi masing-masing ya
entitas menjadi tabel, atribut menjadi kolom, dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan di materi yang ketiga. Ya, semoga ya paling tidak materi ketiga selesai ya. Karena ini agak panjang-panjang materinya. Ini juga kayaknya panjang juga ini. Ya, agak panjang ya. Semoga materi ketiga selesai di pertemuan ini. Kita lanjut besok ya. Kalau tadi adalah bagaimana proses pemetaannya, ditransformasinya. Nah, sekarang khusus pemetaan ya untuk pertalian. Bagaimana pertalian yang ada antara entitas kemarin Anda petakan ke dalam level desain menjadi apa? Pelajaran ini akan membahas sasaran sebagai berikut. Ya. Pertama, menerapkan aturan pemetaan pertalian untuk mentransformasi pertalian ya one to many menjadi hubungan yang dilarang dengan benar. Nanti coba ini maksudnya Pak ya. Kemudian menerapkan aturan pemetaan ya pertalian yang mengubah hubungan many to many dengan benar. Kemudian mengubah hubungan one to one ya. Kemudian menerapkan aturan pemetaan pertalian untuk mengubah pertalian dalam ak ya dengan benar ya. Kemarin ak atau busur kemarin ya. Misalnya di sini Anda sedang bangun rumah untuk seseorang, maka Anda memiliki semua bahan ya daripada rumah itu ya, ada kayu, ada cat, ada pintu, jendela, ya, ada material-material lain gitu ya, dan juga tentunya adalah skill ya. Tapi Anda tidak memiliki desain, materialnya sudah cukup, ya sudah macamnya sudah ada semua gitu ya. Tapi kalau Anda tidak punya desain, maka tentunya hasilnya ya bisa bisa tidak sesuai dengan yang diinginkan gitu ya. Saat Anda mulai, Anda tidak tahu berapa banyak kamar yang harus dibuat. Gitu ya. Kira-kira kamar yang mau dibuat berapa? Karena tidak ada desain ya Anda tidak tahu gitu ya. Di mana jendela yang harusnya ditempatkan gitu ya. Bagaimana pintu harus menghadap dan warna apa yang harus dicat di masing-masing kamar gitu ya. Artinya akan ya Anda bayangkan bagaimana orang membuat rumah tanpa desain gitu ya. Atau Anda misalnya tiba-tiba membuat database tanpa ada proses analisis gitu ya. Akan menjadi seperti apa ya. Tidak hanya sekedar jalan, akan tapi juga harus sesuai fungsi yang diinginkan oleh pengguna, baik untuk kondisi saat ini maupun untuk yang akan datang. Nah, tujuan ya di sini, Anda dapat membangun rumah sedemikian rupa ya, dan mengambil keputusan ini sesuai keinginan. Ya. Tapi jika Anda tidak memulai dengan blueprint, ya desain struktur, ya, hasil akhirnya mungkin bukan rumah yang ada di benak pelanggan. Maka penting, ya, berarti proses desain untuk membuat rumah itu adalah suatu hal yang penting, gitu ya. Kalau kita di dalam database, ya berarti proses analisis itu adalah suatu yang penting. Supaya apa? Supaya nanti kalau sudah menjadi sistem, ya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh klien, gitu ya. Itu yang penting. Tujuan di sini ya hubungan ya pertalian dipetakan antara primary key dan foreign key. Jadi nanti pertalian itu pasti hubungannya adalah antara kunci utama dan kunci tamu ya. Untuk memungkinkan satu tabel mereferensi ke yang lain. Gitu ya. Jika kita ya tidak memetakan pertalian ya, kita hanya memiliki banyak tabel mandiri yang berisi informasi yang tidak terhubung ke hal yang lain dalam database. Jadi nanti ketika menjadi tabel,
bagaimana relasi antar entitas kemarin tetap terwujud pertalian antar tabel-tabel yang ada, yaitu adanya nanti foreign key di dalam suatu tabel. Memetakan pertalian antar entitas berfungsi sebagai langkah pertama yang penting untuk memfasilitasi diskusi antara pelanggan, ya, klien, ya, perancang, pengembang, dan administrator database. Gitu ya. Suatu pertalian ya menciptakan satu atau lebih kolom foreign key dalam tabel di banyak sisi pertalian. Kami menggunakan nama pendek tabel ya untuk memberi nama kolom foreign key. Ya. Dalam contoh di depan ya, contoh di materi sebelum tadi ya, kolom foreign key dalam tabel karyawan atau employee ya adalah DPT ID ya, departemen ya. DPT ID ya untuk pertalian dengan departemen ya. Dan MCR ID untuk pertalian rekursif ke dirinya sendiri. Ya. Ini harusnya employee ya. Tabel employee, DPT ini adalah dari departemen ya, departments ya. Nama pendeknya. Aturan untuk pertalian ya. Kolom kunci tamu atau foreign key ya dapat berupa wajib atau opsional tergantung kebutuhan bisnis ya. Jadi foreign key itu bisa wajib ya, bisa mandatory atau opsional gitu ya. Dalam contoh ini departemen ID adalah wajib dan MCR ID adalah opsional. Jadi departemen ID itu adalah mandatory ya. Sedangkan MCR ID untuk recursive relationship tadi ya ini di tabel karyawan, ini sifatnya opsional. Nah ini contoh antara departemen dan employee ya di dalam ERD-nya ini ada pertalian. Maka nanti ketika Anda mentransformasi ke level desain, maka pertalian ini harus tetap terwujud. Nah, di sini ya. Anda lihat di sini pertalian antara departemen dan employee. Berarti di sini ada dua kunci tamu, tapi tentunya berbeda ya. Berbeda dalam artian kunci tamu pertama adalah kolom departemen ID yang mereferensi ke tabel departemen. Yang satunya adalah MCR ID yang akan mereferensi ke dirinya sendiri. Ya. Jadi ini panah ini menunjukkan referensi, ya, rujukan daripada kunci tamu ini. Di sini ya departemen ID merujuk ke kunci utama di tabel departemen. Ya. Sedangkan MCR ID merujuk ke kunci utama di tabel itu sendiri ya, tabel employee. Gitu ya. Nanti seperti ini. Jadi ketika menjadi tabel, maka pertalian ini akan menjadi kunci tamu di tabel tersebut. Ya. Pemetaan pertalian wajib di satu sisi. Ya. Hubungan yang wajib di satu sisi, ya, atau wajib di kedua sisi, dipetakan dengan cara yang persis sama dengan pertalian yang opsional di satu sisi. Model konseptual cukup kaya untuk menangkap opsionalitas di kedua ujung pertalian. Namun model fisik terbatas karena constraint foreign key dapat menegakkan pertalian wajib hanya di banyak sisi. Dalam contoh berikut, ya, model fisik tidak dapat menegakkan bahwa band harus terdiri dari setidaknya satu musisi. Opsionalitas di satu ujung harus diimplementasikan melalui pemrograman tambahan. Jadi kalau bagaimana nanti untuk menegakkan aturan yang ada kemarin di level di konseptual, nah ini nanti ada
penambahan codingnya ya. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Memperlakukan opsionalitas ya, misalnya di sini kunci utamanya kunci tamunya adalah bed ID ya. Bed itu dari nama ini ya, nama tabel, nama pendeknya, ID-nya gitu ya di sini. Maka nanti harus ada tambahan pemrograman yang bisa menegakkan aturan ini gitu ya. Aturan yang ada di kedua entitas ini. Bagaimana nanti aturan di kedua entitas ini tetap bisa dijalankan ketika itu sudah menjadi tabel. Jadi tidak hanya sekedar membuat primary key yang merujuk ke suatu foreign key yang merujuk ke suatu primary key gitu ya. Tidak hanya itu, tapi ada tambahan pemrograman tadi ya. Nah, kemudian kemarin kan ada pertalian non transferabilitas ya, pertalian yang tidak bisa dialihkan. Pertalian non transferabilitas ya dalam model konseptual berarti bahwa kolom foreign key dalam tabel database tidak dapat diperbaharui. Batasan kunci tamu dengan sendirinya tidak dapat memperlakukan ini dalam database. Kalau secara ini tidak bisa, gitu ya. Artinya di dalam tabel itu sendiri ya itu tidak bisa langsung, maka nanti perlu pemrograman tambahan ya yang diperlukan ya untuk memastikan bahwa database mengikuti aturan bisnis ini. Nah ini hal-hal seperti ini yang sangat harus diperhatikan nanti ya supaya dari level konsepnya sudah bagus, di level desainnya akan sesuai dengan aturan-aturan bisnisnya, rule bisnisnya tetap terbawa. Penting untuk mendokumentasi aturan seperti ini sehingga tim mengingat untuk menulis kode yang sesuai dan memperlakukan aturan bisnis ini. Karena nanti di level desain ini yang melakukan tidak lagi analisis sistem, tetapi adalah DBA dan pengembang sistem. Gitu ya. Ibaratnya Anda sebagai seorang desainer ya untuk mendesainer suatu bangunan, maka tugas Anda ya mengawasi supaya bangunan itu sesuai dengan desain yang Anda buat. Ya. Tapi Anda tidak ikut bekerja manggul apa gitu ya, atau ikut ngecor tidak ya. Anda harus mengawasi bagaimana pekerjaan itu sesuai dengan desain yang Anda buat. Demikian juga di dalam di dalam membuat sistem ya, maka seorang analis sistem tetap harus mengawal bagaimana aturan-aturan bisnis itu bisa masih terbawa sampai ke level desainnya dan juga implementasi gitu ya. Nah, kemarin pertalian yang tidak bisa dialihkan atau non transferabilitas itu ada tanda diamond seperti ini ya. Kalau entitasnya pertalian antara entitas ada diamond, bagaimana nanti proses transformasinya? Kalau di level database ya kita membuat kunci tamu yang mereferensi ke kunci utama. Ya. Nah nanti di kunci tamu ini ada aturan ya nilai dalam kunci asing atau kunci tamu ini tidak dapat dirubah. Kalau sudah disebutkan di sini maka di kolom ini atau sudah kita isikan maka tidak boleh atau tidak dapat diubah kembali. Hubungan yang dilarang atau istilahnya itu pair ya, pertalian pair ya. Dipetakan ke kolom foreign key di banyak sisi sama seperti pertalian one to many lainnya. Ya. Dalam hal ini ya kolom kunci tamu memainkan peran ganda ya karena juga merupakan bagian dari kunci utama. Ya. Dalam contoh ini ya BAK number adalah foreign key dari akun ya.
yang merujuk pada kunci utama daripada bank. Ini juga merupakan bagian dari primary key rekening akun. Ini tadi ya, antara akun dan bank. Ya. Di sini ada tanda, kalau ada pertalian pair seperti ini bagaimana? Karena ini berperan ganda ya. Kalau ini berperan ganda yaitu bank number ya itu sebagai primary key saat bersama-sama dengan ini akun number gitu ya. Tapi juga sebagai foreign key ya ketika merujuk ke tabel bank. Kayaknya ini tidak selesai hari ini ya. Kita sudah jam 9 kurang 7 menit ya. Mungkin kita lanjutkan besok pagi aja ya biar nanti lebih jelas. Karena ini Anda harus berhati-hati ya ketika melakukan pemetaan ya dari level konsep ke level desain. Supaya apa tadi? Supaya aturan-aturan bisnisnya tetap terjaga sampai desain dan implementasinya nanti gitu ya. Kita lanjutkan besok ya untuk bagian daripada proses transformasi ya. Karena di bab 9 ini adalah proses yang sangat penting ya yang harus Anda pahami betul supaya tidak salah ya ketika Anda melakukan transformasi dari level konsep ke level desain. Tidak hanya sekedar menerjemahkan dari atribut dari entitas menjadi tabel, atribut menjadi kolom seperti itu, tetapi juga pertalian-pertalian yang ada harus bagaimana nanti ketika masuk ke level desain dan juga implementasinya ya. Saya kira itu ya untuk pertemuan hari ini. Insya Allah akan kita lanjut besok pagi ya. Supaya nanti lebih jelas ya, lebih jelas. Mungkin tadi penjelasan saya juga ada yang terlalu cepat, ada yang belum bisa Anda pahami. Nanti besok pagi silahkan ditanyakan ya. Saya kira gitu ya. Nanti kita akan lanjut besok pagi untuk penjelasan yang lebih detail. Karena di sini nanti ada pemetaan, ada subtype juga nanti seperti apa gitu ya. Nanti kita lanjutkan di pemetaan pertalian supaya nanti lebih jelas lagi ya. Saya kira begitu ya. Kita lanjut besok pagi ya. Silakan Anda capture ya untuk masing-masing kelas gitu ya. Silakan dari kelas apa dulu? Dari 1E dulu, bisa lebih dulu ke untuk melakukan capture ya untuk teman-temannya silakan yang kelas 1E ada yang mandu silakan nanti hasil capture-nya bisa dikirimkan ke saya ya. Silakan kelas E siapa yang akan memandu? Salah satu silakan. Pak Ket atau Buket ya. Siapa yang bisa screenshot? Silakan 1E dulu. Salah satu. Mas Lutfi atau Mas Ahmad?
untuk kelas IK 1E mohon mengaktifkan kamera. Yang selain IK 1E dinonaktifkan dahulu. Tolong wajahnya bisa kena semua, tidak hanya kepala bagian atas saja. Satu, dua, tiga. Sudah, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Untuk berikutnya 1D, silahkan. Baik, untuk IK 1D, untuk menyalakan kameranya. Oke, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ya. Cukup kelas 1C sekarang? Ya. Silahkan 1C. Permisi Pak, untuk kelas IK 1C dimohon on kamera. Pak Luki rambutnya baru ya? Baru potong. Ya, screenshot Ya, dimulai 1, 2, 3. Ya. 1B, silahkan. Terima kasih Pak. Yuk, untuk kelas TI 1B bisa untuk on cam terlebih dahulu. Oke. Oke, siap ya. 3, 2, 1. Ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. untuk atensinya hari ini ya. Kita insya Allah bertemu besok pagi ya. Kita akan lanjutkan di section 9 ya. Silakan kalau tadi permasalahan atau apa yang saya jelaskan masih ada yang kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan besok pagi ya. Silahkan mungkin mau melanjutkan untuk kuliah selanjutnya ya. Atau mungkin mau breakfast dulu ya. Mungkin sudah ada sandwich, ada hotdog gitu ya. Bisa dimakan dulu ya untuk sarapan ya. Saya kira demikian ya untuk pertemuan pagi ini. Insya Allah kita bertemu besok pagi. Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.